Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Interaksi Sosial dan Sosialisasi. Perkenalkan, nama saya Tuti Alawiyah sebagai moderator dan anggota kelompok kami yaitu Miftahuddin, Berliani Jahara Alamsyah, Selsa Oktaviani, Safa Anissa, Siti Nurlela, dan Wulan Arianti. Materi yang akan kami bahas yaitu yang pertama interaksi sosial, yang kedua bentuk dan faktor interaksi sosial, yang ketiga sosialisasi, dan yang keempat bentuk dan pola sosialisasi. Baik, langsung saja ke materi pertama. Selamat mendengarkan dan simak baik-baik. Pengertian interaksi sosial dibagi menjadi dua kata, yaitu inter dan action. Secara sederhana, pengertian interaksi adalah hubungan timbal balik saling mempengaruhi antara individu, kelompok sosial, dan masyarakat. Jadi, secara garis besarnya adalah interaksi sosial merupakan suatu proses di mana orang-orang yang menjalin kontak dan berkomunikasi saling mempengaruhi dalam pikiran dan tindakan. Interaksi sosial terjadi antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, dan antara kelompok dengan kelompok. Yang terpenting dalam interaksi sosial adalah pengaruh timbal baliknya. Faktor-faktor interaksi sosial. Yang pertama, imitasi. Imitasi adalah tindakan meniru perilaku atau tindakan orang lain. Ini melibatkan reproduksi ulang tingkah laku atau model yang diamati. Yang kedua, sugesti. Sugesti adalah pengaruh atau dorongan dari orang lain yang memotivasi individu untuk bertindak atau berpikir sesuai dengan saran atau ide orang tersebut. Sugesti dapat mempengaruhi pikiran, emosi, atau perilaku seseorang. Yang ketiga, identifikasi. Identifikasi adalah proses di mana seseorang menyerap atau mengadopsi karakteristik, nilai, atau perilaku orang lain sebagai bagian dari identitasnya sendiri. Ini melibatkan perasaan keterhubungan dengan orang atau kelompok tertentu. Yang keempat, simpati. Simpati adalah perasaan empati atau kepedulian terhadap perasaan dan pengalaman orang lain. Ini melibatkan kemampuan untuk merasakan atau memahami perasaan seseorang tanpa benar-benar mengalami situasinya. Bentuk-bentuk interaksi sosial. Bentuk-bentuk interaksi sosial dibagi menjadi dua bagian, yaitu asosiatif dan disosiatif. Asosiatif dibagi menjadi dua, yaitu kerjasama dan akomodasi. Contoh dari kerjasama yaitu bargaining, cooperation, dan coercion. Dan contoh dari akomodasi yaitu coercion, compromise, arbitration, mediation, conciliation, toleration, stalemate, and education. Sedangkan disosiatif dibagi menjadi tiga, yaitu persaingan, kontravensi, pertentangan. Pertentangan juga dibagi menjadi empat, yaitu pertentangan pribadi, pertentangan rasional, pertentangan kelas sosial, dan pertentangan politik. Sosialisasi. Berger mendefinisikan sosialisasi sebagai a process by which a child learns to be a participant member of a city, yaitu suatu proses di mana seorang anak belajar menjadi seorang anggota yang berpartisipasi dalam masyarakat. Definisi ini disajikannya dalam suatu pokok pembahasan berjudul Society in Man. Dari sini tergambar pandangannya bahwa melalui sosialisasi masyarakat dimasukkan ke dalam manusia. Bentuk-bentuk sosialisasi ada dua, primer dan sekunder. Sosialisasi primer adalah proses pertama dan utama yang dialami oleh individu. Sosialisasi ini akan mempengaruhi kehidupan individu di masa mendatang. Sekunder, sosialisasi sekunder adalah lanjutan dari sosialisasi primer. Di sini individu dimulai proses identitas baru di lingkungan masyarakat. Pola-pola sosialisasi. Yang pertama ada pola sosialisasi represif, yaitu proses sosialisasi yang menekankan pada pemberian hukuman. Biasanya pola sosialisasi ini dilakukan oleh pihak yang otoriter atau suka memerintah. Ciri-cirinya adalah menekankan pada pemberian sanksi atau hukuman, dan tidak memperbolehkan lawan bicara untuk menanggapi pesan atau komunikasi satu arah. Contohnya adalah orang tua memberikan hukuman kepada anaknya karena tidak menaati peraturan, dan anak harus patuh pada orang tua. Sosialisasi yang kedua, polanya adalah partisipatif. Berbeda dengan sosialisasi represif, pola sosialisasi ini mengutamakan interaksi dan komunikasi verbal di antara pihak yang terlibat. Apabila seseorang berperilaku baik, mereka akan diberi imbalan. Jika melakukan kesalahan, akan diberi hukuman yang sifatnya simbolis. Ciri-cirinya adalah hukuman dan imbalan bersifat simbolis. Yang kedua,
pihak menerima pesan diberi kebebasan. Yang ketiga, komunikasi bersifat dua arah. Yang keempat, pihak menerima pesan menjadi bagian dari proses sosialisasi. Contohnya adalah seorang anak diberi imbalan karena bersikap baik. Contoh kedua adalah orang tua memuji anaknya karena berprestasi. Kesimpulannya adalah interaksi sosial dan sosialisasi adalah dua aspek penting dalam kehidupan sosial manusia. Interaksi sosial mencakup segala bentuk hubungan antara individu atau kelompok. Sementara sosialisasi adalah proses khusus di mana individu mempelajari norma-norma sosial dan nilai-nilai masyarakat. Interaksi sosial dapat bersifat spontan dan tidak selalu melibatkan pembelajaran nilai sosial. Sementara sosialisasi memiliki tujuan khusus untuk membentuk kepribadian individu dan memastikan ketaatan terhadap norma sosial. Sekian presentasi dari kelompok 2. Maaf jika presentasi kurang sempurna, karena yang sempurna hanyalah kita yang dulu pernah bersama. Hidup sendiri tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di diskusi selanjutnya.